Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Bang Dedi, Bang Doni selaku narasumber kita pada pagi hari ini, juga Bapak, Ibu-ibu, para tamu undangan yang semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya juga izin untuk berdiri supaya terlihat apa yang ditulis ini. Baik, saya akan menyampaikan presentasi mengenai pengelolaan LTJ. Ya, saya garis bawahi bahwa tidak boleh liberal. Ini yang saya kira penting untuk menjadi perhatian kita, bahwa pengelolaan LTJ tidak boleh liberal. Mengapa? Ya, mengapa tidak boleh liberal? Ya, yang pertama, coba ditampilkan next. Nah, pertanyaan besar kita adalah dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang pertama dan kedua. Pertanyaan besar kita adalah apakah LTJ ini termasuk barang strategis atau bukan? Kita jawab semua. Strategis atau tidak? Strategis. Sepakat ya Pak ya? Tadi sudah disampaikan ya berbagai nilai manfaat dan sebagainya. Setidaknya ada 3 strategisnya. Pertama, strategis karena memang dari sisi manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Penggunaannya itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bicara mobil listrik hari ini, maka salah satu di dalamnya mengandung komponen yang dibutuhkan dari LTJ. Benar ya? Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya. Ini dari sisi manfaatnya. Yang kedua, bisa dikatakan strategis karena dari sisi ketersediaannya memang tadi dikatakan tidak terlalu banyak, tapi memiliki nilai yang sangat luar biasa, memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Lalu yang ketiga, strategis karena nilai ekonomisnya. Tadi sudah dijelaskan berapa kayanya kalau kemudian LTJ ini dikelola dengan benar, dengan baik, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang sumber daya alam, maka kata kuncinya adalah Allah ciptakan sumber daya alam ini untuk apa? Tentu adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk yang lain. Bukan untuk kesejahteraan sekelompok orang, bukan untuk kesejahteraan bagi segelintir orang, bukan, tapi kesejahteraan rakyat. Kalau kita bicara rakyat, berarti seluruh rakyat yang harus merasakan manfaat dari sumber daya alam ini. Ya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi stressing point kita, bahwa Allah ciptakan sumber daya alam ini adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Next. Nah, oleh karena itu LTJ ini tentu dapat kita kelola, dapat kita manfaatkan. Ya, karena memang Allah ciptakan yang memang untuk kita manfaatkan, untuk kita kelola, untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Hanya saja, ya, dalam pengelolaan ini tentu tidak boleh dikelola secara liberal, tidak boleh dikelola secara bebas, apalagi serampangan dan oleh siapa saja yang pengen. Jangan. Ini berbahaya, apalagi kalau sampai kemudian LTJ kita ini dikelola oleh asing misalnya. Tentu kalau kita bicara asing, maka mereka bicara untuk kepentingan mereka, tidak bicara untuk kepentingan kita. Nah, ini kita bicara tentang kedaulatan, ada kedaulatan energi misalnya, ada kedaulatan mineral misalnya. Ini semua kita bicara tentang itu. Ya, jadi tidak boleh liberal sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal. Ya. Misalnya optimal dari sisi penerimaan negara. Harus memberikan kontribusi yang optimal. Pertama misalnya dari sisi penerimaan negara. Dan ini harus ada jiwa kenegaraan kita harus muncul ketika kita mengelola sumber daya alam ini. Harus ada jiwa itu, bukan jiwa kerakusan, bukan jiwa ini monopoli, bukan jiwa untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, tapi harus kepentingan bangsa, kepentingan rakyat yang kita utamakan. Jadi harus ada jiwa itu. Jadi kalau tadi misalnya Bang Dedi mengatakan bahwa orang-orang di Minerba itu orang-orang Bangka semua. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Bangka ini memiliki jiwa kenegaraan? Jadi persoalannya adalah bukan orang Bangka, bukan orang Bangka. Persoalannya di situ. Persoalannya adalah, apakah orang-orang yang diberikan amanah untuk mengatur, mengelola LTJ ini, mengelola sumber daya alam ini, memiliki jiwa kenegaraan atau tidak? Itu persoalannya.
Siapa saja silakan. Mau orang dari Jawa, dari Papua, bahkan dari Jakarta, dari mana saja silakan. Tapi persoalannya adalah apakah mereka memiliki jiwa kenegaraan atau tidak? Apakah mereka memiliki jiwa untuk bicara tentang kepentingan rakyat atau tidak? Di situ persoalannya. Ya. Jadi dengan pengelolaan yang tidak liberal ini, maka kita harapkan bahwa dari LTJ ini bisa menjadi sumber penerimaan negara yang besar. Kalau sumber penerimaan negara yang besar, kita bicara hari ini, pemerintah lagi kesulitan fiskal. Pemerintah lagi kesulitan sumber penerimaan negara. Bahkan apalagi kalau kita turunkan ke daerah, bicara tentang PAD, bicara tentang penerimaan daerah dan sebagainya, kita lagi kesulitan. Akhirnya karena kesulitan fiskal, maka yang dibebankan kembali lagi adalah rakyat. Rakyat akhirnya dibebankan dengan kenaikan pajak yang memberatkan. Contoh kecil saja, misalnya Pangkal Pinang, yang dinaikkan bukan tarif pajak, tapi NJOP dinaikkan, sehingga tarif pajak jadi naik, sehingga nilai pajak yang dibayar jadi naik, dan ini memberatkan rakyat. Kenapa itu dilakukan? Karena kesulitan fiskal, kesulitan sumber penerimaan negara. Kalau seandainya sumber daya alam kita termasuk LTJ tadi dikelola dengan benar, maka ini akan memberikan sumber penerimaan negara yang besar, yang seharusnya tidak perlu membebankan rakyat. Kita negara kaya, Indonesia ini apa saja ada, tapi kenapa justru kalau apa-apa rakyat yang dibebankan? Tetapi sisi lain sumber daya alam kita silakan dikelola oleh asing. Nah, kita tidak ingin LTJ kita mengalami nasib yang sama, ya. Khususnya saya pribadi tidak ingin LTJ ini mengalami nasib yang sama sebagaimana sumber daya alam lainnya. Next. Nah, juga harus diperhatikan bahwa untuk kepentingan tadi industri di dalam negeri, jangan sampai kita tertinggal secara industri. Jadi kalau kita ingin menjadi negara yang kuat, negara yang maju, maka industri juga harus kuat, harus maju. Ya. Next. Nah, potensi tadi sudah disampaikan, potensi LTJ Indonesia, mungkin ini saya coba tadi dapat juga data ya. Sebenarnya tidak hanya di Bangka Belitung, di Sumatera Utara terdapat potensi LTJ 20.000 ton. Memang yang paling besar itu adalah di Bangka Belitung. Jadi di wilayah lain juga ada. Karena LTJ ini tidak hanya ada di mineral ikutan timah, tapi juga ada di mineral ikutan yang lainnya. Mudah-mudahan saya tidak salah, begitu ya. Artinya apa? Potensi LTJ ini tidak hanya di Bangka Belitung, tapi yang paling besar memang di Bangka Belitung. Ada di daerah-daerah lainnya. Dan kebutuhannya apa? Tadi sudah disampaikan, ya. Dan ini adalah industri strategis. Bayangkan, sistem senjata rudal, pendeteksi bawah laut, pertahanan anti rudal, alat pelacak, pembangkit energi pada satelit dan sebagainya. Ini adalah industri strategis yang kalau negara ingin kuat harus menguasai ini. Gitu. Kalau kita ingin negara kita lemah, serahkan saja LTJ lumayan lain. Kita nggak usah kelola. Saya ingin tanya kepada kita ingin Indonesia ini menjadi negara kuat atau negara lemah? Harus jadi negara yang kuat. Maka industri high tech ini memang harus kita kuasai. Nilai impornya Amerika tahun 2018, nilai impor logam tanah jarang Amerika itu 160 juta dolar. Itu meningkat dari 137 juta dolar pada tahun 2017. Dan harga yang sudah disampaikan ini mungkin sebagai tambahan saja. Harga berdasarkan kurs pada April 2022, harga per ton LTJ bisa mencapai 3,13 miliar rupiah. Kalau tadi bisa dihitung per gram atau per kilo sekian ratus juta mungkin bisa saja. Kalau per ton bisa sampai ratusan sampai mencapai nilai miliaran rupiah. Next. Artinya ini adalah barang yang strategis, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, manfaat yang tinggi, ya, dan jumlahnya tidak naik. Nah, karenanya kita tidak ingin bahwa pengelolaan LTJ kita ini nasibnya sama seperti pengelolaan mineral-mineral yang lainnya. Pengelolaan mineral kita, ya, itu mengalami nasib yang sangat tragis. Nasib yang sangat tragis. Kenapa? Karena sebagian besar mineral kita, mineral dan batu bara kita dikelola oleh asing, dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Ya. Dan ini lahir dari undang-undang, ya, yang terbaru adalah nomor 3 tahun 2020 ya, tentang pengelolaan mineral dan batu bara, pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kita coba lihat seberapa liberalnya undang-undang minerba ini. Nah, jangan sampai nanti LTJ yang ada dalam LTJ yang merupakan mineral ikutan ini juga pengelolaannya akan seperti ini gitu. Ya, sampai ini terjadi. Next. Nah, kita coba lihat sedikit sekilas tentang seberapa
liberalnya Undang-Undang Minerba tahun nomor 3 tahun 2020 ini. Dalam pasal 38 disebutkan IOP bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. Artinya siapa saja bisa mengelola pertambangan kita. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian serius kita. Siapa saja boleh mengelola pertambangan. Yang mana sumber daya alamnya padahal diberikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan sekelompok kecil rakyat, tapi kesejahteraan seluruh rakyat. Pasal 42 jangka waktu kegiatan eksplorasi. Itu untuk eksplorasi saja untuk mineral logam itu bisa 8 tahun. Bukan logam 3 tahun dan seterusnya. Ini disampaikan ini. Ya. Dan dapat diperpanjang selama 1 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Jadi dapat diperpanjang. Eksplorasi ini juga bisa menjadi semacam sebuah legitimasi untuk penguasaan atas lahan dengan adanya hak eksplorasi. Ya, 8 tahun belum ketemu, belum habis, bisa diperpanjang lagi. 8 tahun masih ingin mengeksplorasi, bisa diperpanjang lagi. Dan lahan itu akhirnya dikuasai oleh segelintir orang. Next. Lalu apa lagi? Pasal 47. Nah ini dia. Jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B diberikan ketentuan untuk pertambangan mineral logam paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Artinya bisa mencapai 40 tahun. Bayangkan kalau yang berinvestasi adalah swasta, asing, mereka bisa mengelola logam kita, mineral kita untuk jangka waktu 40 tahun lamanya. Jadi kalau dulu para pahlawan kita berjuang mengusir para penjajah dari negeri ini agar diantaranya sumber-sumber kekayaan alam kita tidak diangkut ke negara penjajah untuk kepentingan penjajah. Salah satu dengan itu. Tapi hari ini dengan alasan investasi, dengan dalih investasi, kita memberikan karpet merah kepada para pengusaha-pengusaha asing itu untuk kemudian mengelola sumber daya alam kita secara tenang, aman, damai, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara rakyat hanya mendapat bagian yang sangat kecil. Maka wajar negeri kaya, tapi rakyatnya banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ini pemahaman seperti ini butuh jiwa seorang kenegarawan. Keperhatian dan kepedulian seperti ini butuh jiwa seorang negarawan, bukan jiwa seorang tanda petik lah ya, bukan jiwa seorang yang memang berpikir hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, yang pasal F, poin F ini juga yang mengerikan. Untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau pemurnian selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan dan sebagainya. Tidak dibatasi berapa kali perpanjangan itu, tapi setiap kali perpanjangan bisa 10 tahun. Nah, hadirin rahimakumullah, ini gambaran kepada kita betapa liberalnya pengelolaan minerba kita, mineral dan batu bara kita. Mumpung LTJ ini belum ada produk regulasinya, ya sekarang belum ada ya produk regulasi yang final yang memang bisa kita jadikan acuan. Ini mumpung belum keluar, belum terbit undang-undangnya, atau mungkin belum terbit impresnya atau perpresnya, ya, berkenaan dengan pengelolaan LTJ. Jangan sampai begini. Pemerintah punya wacana ingin stop ekspor logam timah, ya, agar bisa dinaikkan nilai manfaatnya, dilakukan hilirisasi sehingga nilai manfaatnya nilai ekonomi lebih naik dan seterusnya. Pada aspek ini kita sepakat, tapi jangan sampai pada aspek lain ini mengalami nasib yang sama seperti nikel. Pada waktu itu pemerintah melarang ekspor nikel di Sulawesi, tapi yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan Cina melakukan investasi besar-besaran membangun pabrik hilirisasi nikel di Sulawesi, sehingga apa? Nikel kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Dan apa jadinya? Mereka bisa saja ketika mereka mengekspor, memang mengekspor dari Indonesia, tapi bisa saja diekspornya ke Cina, ke induk usaha mereka yang ada di Cina. Ini kan mengerikan. Jadi, selain kita berpikir tentang kedalaman dari sisi LTJ itu sendiri, tapi kita juga harus berpikir tentang strategisnya LTJ itu, strategis sumber daya alam kita
untuk kesejahteraan rakyat. Ini harus menjadi pikiran dan gagasan kita bersama. Next. Nah, ini artikel yang saya kutip, peran BUMN minim tambang Indonesia dikuasai swasta dan asing. Ini menurut Deputi Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari, yang menyatakan bahwa untuk batu bara hanya 10-12% yang dikelola oleh negara dan produksinya hanya 4%. Artinya hampir 90% tambang-tambang batu bara kita dikuasai oleh swasta, baik asing maupun dalam. Berarti 96 produksi batu bara itu diproduksi oleh swasta. Dan bayangkan, batu bara yang sedang harganya naik tinggi, berapa besar keuntungan mereka yang main di perusahaan batu bara, yang main di tambang batu bara. Dan semua itu masuk ke kantong-kantong para swasta-swasta itu, para pengusaha-pengusaha itu, para oligarki-oligarki. Negara dapat apa? Negara hanya dapat royalti yang nilainya sangat kecil, tidak sampai 5% royalti yang kita dapat. Plus pajak-pajak yang nilainya juga tidak seberapa. Jadi kalau hari ini pemerintah mengeluh kesulitan fiskal, maka seharusnya sumber daya alam ini bisa jadi solusi atas kesulitan fiskal yang dialami oleh negeri ini sebagai sumber penerimaan negara kita. Next. Karenanya kami mengusulkan LPG harus dikelola oleh negara. Nah, tinggal nanti seperti apa konsep pengelolaannya. Dan kalau kita mengacu dalam konsep Islam, bagaimana tambang itu dikelola. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abiyad bin Hammad. Itu mendatangi Rasulullah SAW dan meminta sebuah tambang garam kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasul memberikan tambang garam itu. Lantas ada salah seorang sahabat yang kemudian menyampaikan kepada Rasul, "Wahai Rasul, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepada orang itu?" Maka orang itu, sahabat tadi, mengatakan bahwa engkau memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Artinya memang deposit tambang itu sangat besar. Diilustrasikan seperti air yang mengalir. Saking besarnya deposit yang ada di dalam. Lalu kemudian mengetahui fakta itu, Rasul mengambil kembali tambang yang telah diberikan kepada sahabat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tambang yang depositnya besar, yang nilainya besar, itu seharusnya dikelola oleh negara. Karena pada saat itu peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah, bukan terjadi ketika Rasul di Makkah, tapi di Madinah. Rasul menjadi kepala negara. Ini menunjukkan bahwa tambang yang depositnya besar harus dikelola oleh negara. Tidak boleh dikelola oleh swasta, apalagi swasta asing, para kapitalis. Kenapa? Karena kalau sampai dikelola oleh mereka, maka apakah sebagian besar hasil dari kekayaan alam itu akan masuk ke kantong mereka. Nah, ini gambaran tentang bagaimana pengelolaan ala liberal ini. Ini sumber daya alam kita. Negara hanya berfungsi sebagai regulator saja. Yang parahnya terkadang regulasi ini dipengaruhi oleh kepentingan para kapitalis, kepentingan para pengusaha, sehingga regulasi yang dibuat, regulasi yang sebagian besar berpihak pada kepentingan para pengusaha, khususnya pengusaha asing. Sehingga sebagian besar hasilnya masuk ke kantong pengusaha dan hanya sebagian kecil hasilnya yang masuk ke kas negara. Coba kita lihat postur APBN kita. Berapa besar penerimaan negara dari sumber daya alam dan berapa besar penerimaan negara dari pajak. Penerimaan negara dari pajak setiap tahun selalu mengalami kenaikan, dan terakhir di atas 70 atau 80% penerimaan negara dari pajak. Artinya itu dari pajak. Salah satunya adalah mengambil dari rakyat. Sementara sumber daya alam kita yang seharusnya, kalau tadi digambarkan per gram saja harganya 200 juta, itu baru LTJ. Maka bayangkan betapa besar potensi penerimaan negara kalau seluruh tambang kita, seluruh kekayaan sumber daya alam kita dikelola oleh negara. Maka kita nggak perlu pajak sebenarnya.
Ada beberapa negara yang tidak menarik pajak dari rakyatnya. Kenapa? Karena saking kayanya dan cukup dari hasil mengelola sumber daya alam minyak di Timur Tengah. Seperti Uni Emirat Arab. Memang penduduknya kecil, negaranya juga kecil. Tapi mereka punya kekayaan dari migas mereka. Dan mereka tidak menarik pajak dari rakyat. Artinya apa? Seharusnya negara bisa hidup tanpa memberatkan rakyat, tanpa menarik pajak dari rakyat. Kalau sumber daya alam ini dikelola dengan benar, dikelola dengan baik. Nah, karenanya kita menawarkan konsep pengelolaan sumber daya alam ini termasuk LPG di dalamnya. Karena kalau mau ngambil LPG harus ngambil juga mineral hidupnya, ya, berarti otomatis ini harus dikelola oleh negara. Ya. Maka negara sebagai regulator dan sekaligus sebagai pengelola, bukan sebagai regulator, bukan hanya sebagai wasit. Lalu yang kelola adalah siapa saja boleh. Berarti posisi negara dalam sistem pengelolaan liberal ini hanya berfungsi sebagai wasit. Wasit saja, dia tidak ikut main, wasit. Maka seharusnya negara ikut berperan. Selain sebagai regulator, dia juga sebagai pengelola. Dalam pengelolaan ini, maka bisa dikelola langsung oleh negara. Bisa juga negara membentuk BUMN, yang BUMN itu harus 100% dikuasai negara. Tidak boleh dilakukan yang namanya investasi saham dan sebagainya. Apalagi sampai terbuka yang dengan itu kemudian asing juga akhirnya bisa beli saham itu. Jangan. 100% BUMN itu harus dikelola oleh negara. Atau yang ketiga opsinya adalah bisa saja negara menggandeng swasta, tetapi swasta itu kerja buat negara dengan nilai kontrak, biaya produksi plus margin yang disepakati. Jadi bukan 100%-nya atau bukan sebagian besarnya masuk ke kantong mereka, bukan. Tapi mereka hanya diberikan nilai kontrak, margin, nilai kontrak, biaya produksi plus margin. Katakanlah misalnya margin disepakati 20%, 20% saja udah mau untuk usaha. Kalau margin 20%, kayak yakin ya, bahwa Pak di sini yang pengusaha kalau dikasih margin 20% mau atau tidak? Besar itu 20%. Sehingga 80% dari keuntungan pengelolaan sumber daya alam ini masuk kas negara. Ini mindset kalau kita memiliki jiwa kenegaraan dan cinta rakyat. Tapi kalau kita hanya cinta pada kantong pribadi masing-masing, ya konsep ini nggak akan dipakai. Ya, nggak akan dipakai. Apalagi kalau sampai kemudian swasta bisa ngelola, asing bisa ngelola sumber daya alam kita, maka terjadilah kehancuran seperti sekarang. Negara kaya, rakyat miskin. Ini fasad. Maka kata Allah apa? Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kerusakan ini termasuk di dalamnya adalah kerusakan alam. Bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yang dimaksud tangan-tangan manusia ini apa? Yang dimaksud adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Di antara kemaksiatan itu adalah apabila mengelola sumber daya alam tidak sesuai dengan Islam, maka itu kemaksiatan. Terjadi fasad, terjadi kerusakan. Lihatlah alam Banda Belitung ini, yang seharusnya tambang timah sumber daya alam itu Allah ciptakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tapi yang terjadi adalah kerusakan alam dan akhirnya rakyat yang ikut menanggung penderitaan. Kesejahteraannya kecil, tapi kerusakan alamnya besar. Kenapa? Fasad kan? Ada fasad di dalam. Liyuhiqahum ba'alladzi amilu alam yarjun. Agar kami rasakan kerusakan-kerusakan itu sebagai pelajaran bagi kalian semua, sebagai bagian dari akibat perbuatan dosa yang kalian lakukan. La'allahum yarji'un, agar kalian mau kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Islam. Maka kalau kita bicara tentang konsep Islam, maka ini adalah konsep negarawan, konsep yang berpihak pada kepentingan negara dan rakyat. Maka Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagi seorang negarawan. Rasulullah adalah contoh terbaik. Nah, jadi ini konsep yang ditawarkan, bahwa dikelola langsung oleh negara, regulasi oleh negara, kemudian dikelola oleh negara. Tidak seperti sekarang, negara sebagai wasit, lalu kemudian kita undang asing untuk investasi ke negara kita, ya, dalam semua bidang tadi, ya, termasuk dalam sumber daya alam. Karena ini paling menggiurkan. Kalau investasi bikin pabrik sepatu ya nggak apa-apa. Ya, investasi bikin pabrik motor mobil ya nggak apa-apa. Tapi kalau investasi pada sumber daya, ingat sumber daya alam itu milik rakyat, bukan milik presiden. Sumber daya alam itu bukan milik Menteri SDM.
Sumber daya alam itu bukan milik Menteri Menko Investasi dan Maritim, bukan. Sumber daya alam itu milik rakyat, negara hanya sebagai pengelola, hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalau mindsetnya bahwa sumber daya alam ini milik pejabat, milik presiden, milik menteri dan sebagainya, ya jadilah pengelolaannya tidak berpihak pada kepentingan negara. Asing semua undang investasi di sini. Apa yang terjadi? Kita hanya dapat sebagai kecil saja. Kenapa tidak kita investasi sendiri, kita kelola sendiri? Kita nggak punya uang, bisa pakai sistem tadi, undang swasta, kontrak kerja, mereka dibayar, biaya produksi plus margin, udah itu aja. Masa nggak mau 20% dikasih? Mau, saya yakin mau. Sekali lagi, ini kalau kita punya jiwa negarawan dan punya kecintaan kepada rakyat. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.